Pemirsa, IHSG awal pekan dibuka melemah 0,5%. Kita akan membahasnya bersama BCA Sekuritas. Dan untuk mengetahui prospek IHSG hari ini, kita sudah bersama Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Selamat pagi, Mas Yaki. Pagi, Pak. Ya, Mas Yaki, tadi baru saja kita lihat IHSG dibuka melemah 6.040-an tadi setelah kita tahu di hari Jumat penutupan perdagangan 6.072. Nah, analisis Anda seperti apa? Ya, kalau dilihat dari pergerakan IHSG memang masih round profit taking di area 6.75 sampai 6.115 dan cenderung untuk profit taking ya. Jadi kalau kita lihat sih memang hari ini cenderung sell on strength sih, kecuali IHSG mampu break di atas 6115, target berikutnya di 6230-an. Cuman kalau dilihat dari daily dan weekly-nya, keduanya masih cenderung untuk profit taking di area 675 sampai 6115 sih, Mas. Oke. Mas, ini kan kita tahu kalau kita bicara soal PPKM darurat, ini adalah sentimen yang sangat besar begitu ya di dalam negeri atau sentimen lokal yang luar biasa, dan selesai besok tapi kemudian ada kemungkinan begitu untuk diperpanjang. Sejauh mana kemudian ini potensi perpanjangan PPKM darurat memengaruhi IHSG? Lebih ke sentimen sektorialnya ya, seperti retail modern, manufaktur, industri, dan sesuatu yang berhubungan dengan sektor bisnis, karena bagaimanapun juga PPKM menghambat pergerakan di sektor ekonomi real, dan ini membuat perputaran dana di masyarakat juga kembali terhambat ya, dan ini impact-nya juga ke globalnya. Jadi dalam artian penyaluran kredit di perbankan juga masih susah karena memang untuk UMKM juga masih terhambat pergerakannya dan sebagainya. Jadi memang impact-nya mulai dari real sektor akhirnya ke sektor-sektor lainnya termasuk ke banking sih. Tapi meskipun pada akhirnya nanti PPKM darurat diperpanjang, IHSG masih tetap bisa bertahan di level 6.000? Harusnya masih bisa bertahan, kalaupun koreksi juga nggak terlalu jauh, masih di area 59 sampai 5940-an untuk spot weekly-nya, karena memang kalau kita lihat trennya masih cenderung bullish ya untuk IHSG-nya untuk weekly-nya. Koreksi sebenarnya masih terlihat minor karena memang masyarakat juga atau investor juga sudah nggak terlalu beranggapan negatif terhadap PPKM ya. Cuman memang kondisi ini akan berimbas di kinerja keuangan emiten di kuartal ketiga di 2021. Jadi memang ini harus diwaspadai oleh para investor sih. Oke, Mas Yaki, kalau kita melihat perkembangan ekonomi sekarang begitu ya, bagaimana prediksi Anda seputar kebijakan moneter yang mungkin akan diambil oleh Bank Indonesia? Kemungkinan kebijakan moneternya juga masih akan sama, menjaga level bunga di level yang sekarang. Kalaupun untuk menurunkan kayaknya agak susah ya, karena walaupun kita punya ruang untuk menurunkan, tapi melihat kebijakan The Fed yang cenderung meski dovish tapi kan cenderung masih akan menaikkan suku bunganya paling cepat di akhir tahun 2022 atau awal 2023. Jadi saya melihat masih ada potensi untuk BI menjaga level suku bunga di level yang sekarang sih. Dan kemungkinan BI juga masih akan mengacu kepada kebijakan The Fed yang akan diambil seperti apa di bulan depan seperti apa gitu sih. Jadi pergerakannya kebijakan BI akan lebih melihat kondisi masyarakat setelah PPKM, bagaimana money supply-nya di masyarakat seperti apa, perputarannya, dan kondisi ekonominya yang berjalan seperti apa gitu sih dalam rapat di Rabu Kamis ke depan. Oke, sekarang kita bicara soal saham. Kalau kita lihat batu bara ini kan trennya naik ya. Nah, potensi untuk saham pertambangan seperti apa nih Mas Yaki? Pertambangan sebenarnya kalau dari segi harga komoditasnya menarik ya, terutama di batu bara memang sudah naik di atas 120-an. Cuman yang jadi kendala adalah kebijakan pemerintah yang mengeluarkan wacana untuk merubah dari PLTU penggunaannya dikurangin lalu menjadi PLTA dan PLTS. Ini membuat katalis di sektor batu bara kurang begitu menarik ya untuk emitennya. Terlebih pengurangan ini berdampak kepada emiten-emiten yang memang dominasi suplainya ke batubara cukup besar seperti PTBA. Kalau untuk yang oriented ekspor harusnya menarik sih seperti ITMJ, Adaro, ini menarik, atau UT. Cuman untuk yang domestic player yang dominan seperti PTBA agak mengkhawatirkan sih sebenarnya. Sementara kalau kita bicara bank digital juga sepertinya menggiurkan. Nah, ini apakah bisa dikoleksi? Bank digital sebenarnya kalau mau koleksi menurut saya sih kurang ya, lebih untuk trading jangka pendek, dalam artian harganya sudah cukup tinggi, kenaikannya juga sudah signifikan, secara valuasi juga sudah cukup mahal dibandingkan bank konvensional, dan kita belum tahu kinerjanya seperti apa. Jadi saran saya sih untuk investor untuk
saham bank-bank digital cenderung untuk daily trading atau weekly trading, tapi tidak untuk investasi sih. Oke, sementara kalau Garuda Indonesia ini kan masih disuspend, tapi kalau suspensinya nanti sudah dicabut begitu, apakah Anda merekomendasikan kepada investor untuk segera mengambilnya? Untuk daily trading mungkin masih ada potensi untuk trading di saham GIA, cuma saran saya kalau memang penghindar risiko atau risk adverse, saran saya sebaiknya hindari saham Garuda ya, karena bagaimanapun juga potensi untuk tekanan lebih lanjut karena melihat potensi hutangnya masih cukup besar dan kegagalan bayarnya juga masih cukup besar, risikonya sih cukup tinggi sih untuk investasi. Tapi kalau untuk trading jangka pendek pasti ada potensi untuk fluktuasi di range harganya sih. Oke, rekomendasi saham untuk hari ini, Mas Yaki? Kami dari BCA Sekuritas hari ini merekomendasikan 5 saham sih. Untuk sahamnya ada AGII untuk trading harian dan cenderung hold. Lalu ada sebentar. Ya. Untuk AGI testing atas di 17.30 sampai 18.20, lalu Astra Internasional kalaupun turun bisa untuk di area bawah ya, karena memang Astra Internasional kita tahu minggu kemarin koleksinya cukup bagus, testing atas di 50 sampai 5.200. Excel confirm awal kalau bisa naik lagi ke atas 2550 menarik, kalaupun turun selama bertahan di atas 24 sampai 2420 bisa untuk buy and support. TPIA menarik selama bertahan di atas 9.450 bisa untuk buy and support dari bawah, karena memang ini 3 kalinya triple bottom mereka untuk short term jangka pendek, posisi terdekat di 10.100 sampai 10.425, dan yang terakhir waskita trading harian confirm awal di 1.000 sampai 1.125. Oke, kalau kita melihat ke sektor konstruksi seperti apa? Kita tahu bahwa BUMN karya kan ini banyak yang mendapatkan PMN cukup besar, Mas Yaki. Ya harusnya dengan injek dana potensi likuiditas mereka membaik ya, karena cash flow mereka sangat tergantung dari injek PMN ini. Ini bisa mengurangi hutang mereka dan membuat nafas mereka lebih panjang. Cuman yang biasanya terjadi adalah historically BUMN konstruksi baru rebound di kuartal ketiga sampai kuartal keempat dan sampai awal kuartal pertama di tahun depan. Jadi memang untuk buy on weakness sebenarnya menarik ya, karena saham-saham seperti Adi, Wika, Waskita, PTPP masih bermain di area supportnya, jadi menarik untuk buy on support di 4 BUMN konstruksi ini. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasinya. Pemirsa, demikian analisis Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas.